Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan ada sesi live class Bahasa Inggris untuk kelas PPLS IPA bersama Kak Kenny. Sebelumnya perkenalkan nama Kakak Aliani Syakira, boleh dipanggil Kak Alia. Oke, langsung aja kepada Kak Kenny, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Alia atas sambutannya yang luar biasa untuk hari ini ya. Senang sekali tadi kakak host kita ya guys, diingat-ingat namanya Kak Alia. Kalau kakak namanya Kak Kenny, guru bahasa Inggris ya, beda. Jadi gitu. Nah, kakak hari ini akan ngajar bahasa Inggris. Ini kayaknya pertemuan pertama kita ya, kayaknya sih gitu pertemuan pertama kita. Dan kakak akan ngajar bahasa Inggris nih. Semoga nanti kalian betah. Ini untuk materi pertama, nanti ada materi kedua. Dan juga nanti ada habis ekstra ya guys ya. Jadi nanti sehari ini ketemu Kak Ken itu 2 kali. Jadi sekarang sama nanti habis maghrib ada lagi. Jadi semoga nggak bosan ya sama kakak ya. But anyway, kakak akan mulai aja materi hari ini. Semoga bisa terlihat jelas wajah kakak ya. Kakak akan share screen ya. Bentar, kemana ya? Wait a minute. Oke, nah ini dia untuk belum saya share screen, lupa bentar. Bentar guys, 3 detik. Nah, lag sekali, bentar ya. Nah, oke. Nah, itu dia. Harusnya sih udah. Nah, udah nongol ya, sip. Terima kasih. Oke, nah jadi sudah muncul di layar ya guys ya. Semoga kalian bisa melihat semua. Terus sebelum mulai, kakak pengen ngasih tahu beberapa rules dulu. Oke, rules yang pertama adalah kalian boleh chat di kolom Zoom chat. Oke, itu rules yang pertama. Tapi jangan spam. Kalau spam nanti kakak akan blok. Atau mungkin dari awal kakak akan arahkan ke host aja kali ya, biar kalian nggak terlalu pusing gitu dengan lihat kolom chat. Terus yang kedua, kalian boleh off on cam. Kalau kalian mau on cam boleh silahkan, tapi yang sopan, jangan lagi di warung atau mungkin lagi di pom bensin atau bisa di mana gitu ya. Jadi on cam yang sopan. Kalau mau off cam juga boleh, silakan. Misalkan hemat kuota, nggak ada kuota, bla bla, boleh silakan, nggak masalah. Yang penting tetap memperhatikan. Dan yang ketiga, kakak akan mute dulu gitu ya untuk sekarang. Tapi nanti kakak akan unmute jika memang ada sesinya nih. Jadi ada sesinya khusus tersendiri deh, tenang aja. Oke, dan terus materi hari ini adalah seputar bahasa Inggris. Bentar. Salah pencet. Nah, bahasa Inggris. Nah, jadi perkenalan sekali lagi nama kakak kayak gini, pengajar live class dari sekolah, dan teman-teman semua itu ada sekolah mate ya. Jadi kalian semua ada sekolah mate, dan senang sekali bisa bertemu sekolah mate di kelas PPLS IPA hari ini. Semoga betah. Hari ini ada 2 kali sama kakak ya. Jadi semoga nggak bosan. Tapi kita akan seru-seruan, gitu ya. Kita akan seru-seruan hari. Oke, nah aduh kan jadi kebuka. Sebelum kakak lanjut lebih jauh, kakak coba mau kenalan dong sama kalian kan. Kan kalian udah tahu kakak siapa kan, kakak ini. Dan kakak ngajar bahasa Inggris. Dan this is our first time meeting ya nggak sih? Pertama kali ketemuan nih. Kakak juga pengen tahu kalian itu dari mana gitu. Boleh dong kita kenalan dulu. Tell the class where you are from in the Zoom chat box. Jadi beritahu kita semua tempat tinggal kalian itu dari mana aja gitu, karena kakak pengen tahu. For example, contohnya kayak kakak, I'm Kenny, I'm from Bekasi gitu. Kakak tinggalnya di Bekasi gitu. Coba dong, kita ada berapa di sini? Ada 500.000 orang. 57 sih anyway. Kakak mau tahu kalian tuh ada di mana aja sih tinggalnya? Boleh dong, kita di sini ada Aziz, ada Adi, ada Yasir, ada siapa? Ahmad, Rory ya, apa ya? Oh, ini udah ada. Oke, I'd like to take a look. Kita mulai dari, I'm Kirana from Karawaci. Halo Kirana, salam kenal ya. Anak Tangerang nih, Karawaci Tangerang. Oke, itu ada Awe. Oh, mungkin Aisyah Wijaya ya, disingkat jadi Awe ya. Oke, oke, nama restoran. Dari Bogor. Oke, halo Awe dari Bogor. Salam kenal ya. Terus ada Lutfia dari Jakarta, Arsyanti dari Jakarta, Fadlan dari Depok, Sinai Bekasi Pride kan. Anak Bekasi kan.
Terus Pram dari Bekasi juga, bagus dari Planet Bekasi. Tapi bukan Planet Ban ya, ini Planet Bekasi ya. Oke. Thank you. Terus Adi Pekanbaru, oke, kita punya teman dari Pekanbaru. Hai sobat Pekanbaru, salam kenal ya. Senang sekali bisa join bareng nih bersama sekolah mate dari Pekanbaru, keren banget. Terus ada Ali dari Bogor, ya, kota hujan. Semoga nggak lagi hujan ya Ali di sana. Ada Noval dari Tangerang, terus ada Najwa dari Bekasi, Aizar dari Bekasi, Raihana dari Bandung. Wih, ada anak Bandung nih. SMA 5, SMA 3 nih, gitu kan. Anak sekolah saya. Ada Alicia dari Bogor. Hai sobat Bogor. Ada Nabila dari Malang. Gila, Malang ya, keren banget ya. Kakak tuh pengen banget ke Malang, tapi udah lama nggak bisa ke Malang. Gitu. Semoga dalam waktu dekat bisa ke Marang kan. Jadi ke Malang deh ya, karena dingin ya katanya Malang ya, tapi kakak belum pernah. Taunya itu cuma kebun apelnya aja. Sama ada universitas di sana. Kakak lupa. Unair, bukan. Unbrau, ya ada Unbrau ya di Malang ya. Semoga nanti kakak bisa main dari sana. Oke. Oh, Alicia panggilnya Ais, sorry, salah baca ya. Oh, UB, ya betul, UB Unbrau kan. Teman kakak ada tuh di sana ngambil jurusan hukum. Sekarang lagi skripsi ya. Penting banget ya. Well, anyway, thank you buat yang udah kenalan nih. Ada 68, tapi kayaknya segitu aja ya. Atau kalau ada lagi boleh di kolom chat, silahkan sampaikan. Kalian dari mana? Kakak pengen kenalan ya. Dari Bekasi ke Pekanbaru, Bekasi ke Malang, Bekasi ke Bogor, dan lain-lain. Ada Bandung juga ya, udah lama nih nggak ke Bandung. Tapi lagi PPKM jadi nggak bisa. Oke, anyway, salam kenal sekali lagi. Semoga betah dengan bahasa Inggris kakak ya. Kita akan bertemu sering-sering. Dan oke, masuk sekarang ke materi ya. Tapi sebelum masuk ke materi, kakak pengen ngasih tahu dulu suatu hal yang penting. Jadi guys, kalau kalian belajar bahasa Inggris buat PPLS atau kelas 12 IPA, ini IPA, kelas 12 IPA, kalian tuh harus tahu tentang ini. Tahu tentang apa? Tahu tentang soal-soal di UTBK. Nah, buat kalian yang belum tahu, kalau kalian masih mikir, aduh ngapain sih belajar bahasa Inggris? Kan tensis-tensis mulu isinya. Nah, itu berarti kalian salah besar. Terus kalau kalian masih mikir, aduh ngapain sih belajar bahasa Inggris? Saya tensis nggak hafal, itu kalian salah besar. Jadi, bahasa Inggris PPLS kelas 12 IPA yang ngincer UTBK itu jangan hanya fokus sama tensis. Oke? Jangan kalian pusing sama tensis, pusing sama grammar, pusing sama segala macam yang rumus-rumus subjek verb dan lain-lain. Nah, jangan deh kalian pusing dengan hal itu. Karena apa? Karena kalian itu nanti UTBK semua soalnya itu reading, guys. Semua soalnya itu reading. Jadi kalau kalian masih sibuk yang namanya tenses, sibuk sama grammar, itu sudah lewat. Karena harus sibuk sama hal yang baru, yaitu reading. Kalian boleh cek, boleh coba aja di latihan soal manapun, bahkan di NF ada banyak ya, ada soal rekomendasi di aplikasi, ada juga di tempat kalian belajar, itu pasti ada soal UTBK. Dan semuanya bahasa Inggris tuh reading comprehension gitu. Oke, ada yang nanya, Siti, link absen ya di pertengahan baru dikasih. Kita lanjut lagi. Nah, ini ngomongin reading comprehension. Ada tipsnya loh guys, kalau ngerjain reading comprehension. Tips yang pertama adalah ini. Baca pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, ini kadang tuh kalian sibuk sendiri nanti pas lagi ngerjain reading. Bukannya baca pertanyaannya, malah sibuk sama teksnya. Dan itu salah. Jangan baca teksnya dulu, tapi pertanyaan. Pertanyaan itu apa? Yang ada tanda tanyanya, terus ada opsi-opsinya. Itu pertanyaan. Itu yang harus kalian baca duluan. Oke, jadi pertama adalah baca pertanyaannya terlebih dahulu. Yang kedua adalah kenali bentuk pertanyaannya. Nah, kenapa kalian harus tahu bentuk-bentuk pertanyaannya? Karena pertanyaan itu cara jawabnya beda-beda. Ada yang cara jawabnya kayak gini, ada yang cara jawabnya kayak gitu, beda-beda. Jadi harus dikenali bentuk pertanyaan. Ya istilahnya kalau di matematika tuh rumusnya beda-beda lah ya setiap pertanyaan. Terus kalau kalian udah tahu bentuk pertanyaannya, maka kalian harus baca dengan strategi yang tepat. Karena apa? Karena nggak semua pertanyaan meminta kita membaca keseluruhan isi teks. Bahkan ada loh soal yang cuma ngelihat pertanyaannya aja tuh langsung bisa jawab, nggak perlu baca teks. Nah, maka dari itu kita harus tahu strategi yang tepat untuk bentuk-bentuk pertanyaannya. Nanti ada banyak. Selama setahun nih kita belajar nih bareng nih online dan offline. Nanti akan dikasih tahu banyak tips and triknya mengenai berbagai macam pertanyaan dalam bahasa Inggris. Jadi reading itu banyak misterinya ya. Oke, nah setelah kalian bisa baca teks yang tepat, baru prioritaskan soal-soal yang lebih mudah. Dan kadang ini juga kalian tuh agak gimana gitu ya. Jadi tidak ada yang mewajibkan kalian untuk mengerjakan soal dari nomor 1 sebenarnya.
Kalian bisa pilih dari jawaban yang lebih mudah. Kenapa? Karena kalian tuh UTBK. Ini buat yang belum tahu ya, UTBK tuh nggak ada poin minus, guys. UTBK tuh semuanya poinnya kalau nggak 0 ya +1. Maka dari itu kalian harus perbanyak poin kan. Kalau perbanyak poin berarti kalian harus kerjakan sebanyak-banyaknya. Kalau pengen ngerjain yang banyak berarti cari yang mudah dulu. Jangan terjebak sama yang susah. Oke, terus kalian tetap tenang dan fokus, jangan panik. Kenapa? Karena apapun tema yang diangkat selalu ada petunjuk. Tuh, jadi ini buat kalian yang belum tahu reading comprehension di UTBK itu kayak gimana. Reading comprehension di UTBK itu temanya nih guys, sekolah mate semua, yaitu tentang akademik. Jadi tentang soal-soal akademik, tentang jurnal-jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah. Jadi udah nggak ada lagi itu yang namanya deskriptif. Nggak ada lagi kayak naratif teks, terus procedure, terus my house, my mother, terus my pet itu nggak ada. Udah lupakan aja lah itu. Karena itu nggak bakal ada. Yang ada adalah soal-soal akademik, soal-soal jurnal ilmiah. Nah, walaupun soal-soalnya kayak gitu, jangan panik karena jawabannya pasti ada dalam teks. Oke, nah kenapa sih kakak nganjurin untuk baca terlebih dahulu? Pertanyaannya, pertama, yaitu kita saving time. Karena kita tidak hanya bertarung dengan teks ya, tidak hanya bertarung dengan cara menjawab teks, tapi bertarung juga dengan waktu. Kan tuh punya waktu terbatas, jadi jangan sia-siakan waktu hanya dengan membaca teks atau ngerjain soal-soal yang susah. Oke, jadi jangan fokus ke sini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian baca dulu teksnya, pusing. Banyak paragrafnya. Jadi bahasa Inggris tuh kayak bahasa Indonesia, banyak banget, teksnya panjang gitu loh. Banyak banget. Jadi kalau kalian sibuk sama soal itu, kalian akan terbuang waktu. Gitu ya. Oke, itu dia. Nah, sekarang musuh kalian, nih kakak tadi udah kasih tahu tipsnya, sekarang kakak akan kasih tahu musuh kalian kalau ngerjain reading comprehension di bahasa Inggris itu cuma ada 2 guys. Gimana caranya kita bisa jago reading comprehension itu cuma ada 2. Yang pertama kalian harus melawan kata mager. Mager itu males gerak ya. Anak Bekasi pasti tahu ya mager. Mager itu males baca gitu. Jadi jangan males baca. Terus kalau kalian udah melawan nih males bacanya, kalian harus perbanyak vocabulary-nya. Vocabulary itu apa? Vocabulary itu artinya perbendaharaan kata atau arti kata. Arti kata. Nah, terus gimana kalau kenapa sih kita nggak boleh mager sama harus punya banyak vocabulary? Karena kalau kita misalnya semangat dibaca, kita baca semua nih, paragraf 1, paragraf 20 baca semua. Tapi nggak punya vocab, nggak punya arti kata yang kuat, ya sama aja bohong. Kalian punya vocab, tapi mager bacanya, ya sama aja bohong. Jadi harus saling melengkapi, gitu ya. Jadi musuh kalian itu cuma 2 guys, mager baca sama perbanyak vocab. Kalau kalian punya 2 hal ini, maka kalian bisa sukses nanti di bahasa Inggris UTBK. Oke, nah untuk membaca nih ada poin penting ya, bahwasannya di UTBK nanti tuh bahasa Inggris masuknya ke PPU guys, pengetahuan dan pemahaman umum. 3 bacaan dari Indonesia. Jadi nanti ada 3 teks untuk bahasa Indonesia dan itu 12 soal. Kalau bahasa Inggris itu biasanya 2 teks doang. Tapi ada 8 soal. Jadi masing-masing teks mewakili 4 nomor. Oke, dan 20 soal ini kan total 12 tambah 8 ya, itu cuma 22 menit. No, bayangin waktu kalian itu cuma 1 menit lebih dikit buat ngerjain 20 soal. Makanya jangan bohong-bohong waktu kalian ya. Gitu. Terus kalau buat vocabulary, gimana caranya kita menanggulangi vocabulary? Pertama, kalian harus punya target, mempunyai 8.000 kata baru. Di akhir tahun nih, 2022, kalian harus sudah punya 8.000 kata baru. Kenapa? Karena menurut riset, 8.000 kata baru itu merupakan jumlah minimal seseorang bisa menguasai UTBK dengan baik dan lancar. Gitu. Gimana caranya biar dapat 8.000 kata? Cari tahu kalau ada yang nggak tahu. Jadi kalau ketemu sebuah kata nih, misalnya kata vocab, apa sih vocab artinya cari? Artinya jangan didiemin. Gitu. Jangan dibiasain, harus segera cari. Nah, carinya kemana? Ke kamus dong, kemana lagi? Nah, kamus itu ada banyak guys. Ada Oxford, ada Harvard, Harvard mah mau dia Yunda ya. Cambridge gitu, ada Oxford, ada Cambridge, terus ada Merriam-Webster, gitu kalian bisa cek nih 3 kamus ini. Atau kalau kalian males, itu kalian buka aja Google Translate.
Terus ada yang bilang Google Translate kan ngaco, Kak. Nah, ini kalian belum tahu aja ya, Google Translate sekarang, kalian buka aja, cek aja, itu udah terkoneksi sama Oxford. Jadi dia tuh udah verified sekarang. Jadi kalau sekedar ngecek satu kata sih masih oke. Sih no problem. Gitu ya. Nah, itu adalah materi yang harus Kakak sampaikan sebelum kita mulai kelasnya. Jadi tadi itu baru opening. Jadi sekali lagi UTBK itu banyakin reading karena soalnya reading doang. Kalau masih sibuk sama tensis, my house, my friends, kayak gitu-gitu udah lupain, lewatin aja. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau ada yang mau tanya boleh ya. Kalau ada yang mau tanya boleh langsung kolom chat atau raise hand, angkat tangan. Oke, nah hari ini kita masuk ke reading comprehension yang pertama, yaitu main idea atau topik, terus ada purpose, ada summary. Apa sih ini tiga ini, Kak? Main idea, topik, purpose, sama summary apa sih? Oke, kita mulai aja dari yang pertama. Cara topik atau main idea. Kakak tutup dulu lah chatnya. Kira-kira ada yang tahu nggak topik sama main idea ini kita disuruh mencari apa dalam teks? Kalau di bahasa Indonesia tuh apa sih topik atau main idea? Bahasa Indonesia-nya apa sih? Ada yang tahu? Boleh dong di kolom chat. Mana kolom chat? Sini ya. Sini kolom chat. Ada yang tahu? Boleh dong. Topik sama main idea itu kira-kira diminta mencari Adi Arianto, betul. Ada yang tahu? Adi Arianto jawab apa? Alicia. Bisa jadi, tapi agak kurang. Iya bisa sih, tapi make sense lah, boleh. Prambudi, oke, mantap. IPA siapa? Oh, 12 IPA. Oh, Naila. Naila betul. Risha, oke. Naufal, oke. Gaisan, oke, bisa sih. Rehana, betul. Rehaniza, betul. Caca, ada yang namanya Caca ya, lucu banget. Betul, Caca betul. Almai betul. Iksan betul. Syah bagus kurang. Agak kurang. Najwa bisa sih, tapi nanti kita akan breakdown sih maksudnya apa. Nadia Alia, ya, betul. Nadia bahasa Inggrisnya dulu ya. Nabila, mantep banget ini. Panjang banget ya Nabila. Nabila Octaviana. Noval, malah nanya Noval. Orang suruh jawab malah nanya. Oke, ya, tapi nanti kakak akan kasih tipsnya ya. Adida betul. Oke, so far betul semua sih. Apa sih Kak yang betul tuh apa? Azian juga ada. Jadi, topik atau main idea ini seperti yang tertulis di sini. Jadi topik atau main idea adalah what main point the writer is trying to get across in the text. Atau dalam bahasa Indonesia adalah ide pokok. Atau tadi ada yang nyebut juga gagasan utama. Gitu. Atau inti teks bisa juga, tapi jarang ya orang bilang inti teks, biasanya itu lebih ke ide pokok atau gagasan utama gitu. Nah tadi ada yang bilang judul, bisa, masih bisa, tapi kita lihat deh. Oke, intinya ini ya guys ya, jadi kalau ditanya main idea itu apa, topik itu apa, berarti kita diminta mencari ini teks ngomongin apa gitu, ide pokoknya apa, gagasan utamanya apa gitu ya. Kita mulai. Yang pertama, contoh-contoh soalnya. Kalau ada soal yang menanyakan tentang hal ini nih, topik, subjek, main idea, main point, terus primarily concern, terus title, itu cara jawabnya sama. Oke, topik, subjek, main idea, main point, primarily concern, sama title itu sama. Jadi tadi Nadia Alia betul tuh nyebut judul tadi ya Nadia Alia. Terus ada lagi yang nyebut judul cuma kakak lupa. Lupa ya pokoknya itu ya tadi ada lupa tapi betul jadi judul itu boleh masuk ke kategori topik atau main idea. Kalau kalian bisa cari tahu main idea-nya, kalian bisa tahu judulnya apa. Oke, jadi ini semua cara jawabnya sama. Nah cara jawabnya tuh gimana ini guys cara jawabnya, yaitu pertama kalian harus baca awalan paragraf. Awalan setiap paragraf. Kalau paragraf ada 2 gimana Kak? Baca awalan dua-duanya. Paragraf 3 baca awalan 3-3. Paragraf 4 ya 4-4-nya dan seterusnya. Kalau cuma satu ya, kalau cuma satu ya baca aja ya. Paragrafnya cuma satu gitu. Pendek banget jadi ya dibaca semuanya aja. Nah, yang dimaksud awalan tiap paragraf itu gimana? Awalnya adalah biasanya kita baca kalimat pertama dulu, kita resapi kalimat pertama, baru lanjut ke kalimat kedua. Boleh lanjut ke kalimat 3 jika ada waktu dan kalian butuh lebih dalam pengertiannya, kan butuh lebih dalam pemahamannya. Tapi sebenarnya biasanya
kalimat 1 udah oke, lanjut ke kalimat 2 itu udah cukup. Tapi kalau kalian ada waktu, kalian merasa pede jawab lebih cepat, lanjut ke kalimat ketiga. Oke, jadi itulah awalan paragraf. Lalu selanjutnya, find the common theme, topic from what you have read. Setelah kita baca paragraf 1, 2, paragraf 1, 2, dan 3, dan seterusnya, dan juga kalimat awalnya, kita harus menemukan common theme or topic. Atau kakak biasanya sebutnya bilangnya apa? Keywords. Keywords. Keywords itu adalah kata kunci. Maksudnya apa kata kunci? Jadi kata kunci itu adalah kata yang dibahas lagi, muncul lagi, nongol lagi, diceritakan lagi, dijelaskan lagi gitu. Jadi kata kunci ini nanti bisa jadi 1, 2, atau 3. Ya maksimal 3 sih, tapi biasanya antara 1 atau 2, maksimal 3. Oke, maksimal 3. Nah, setelah kalian temukan kata kunci ini, kalian harus jadikan dia jangkar. Kalian harus jadikan dia pengait dari setiap paragraf yang ada. Oh, paragraf 1, 2, dan 3 ngomongin hal yang sama. Berarti ini adalah jangkarnya. Berarti inilah yang harus dijawab. Maka dari itu, keywords ini disesuaikan dengan nanti opsinya, gitu. Choices-nya. Jadi sekali lagi cara jawabnya gimana? Baca awalan, terus cari keywords dan kata kuncinya, pilih jawaban yang mewakili kata kunci. Oke. Nanti ada latihan, kita coba. Nah, kita coba deh latihan nomor 1. Tada, oke. Kita coba kakak bantu dulu ya buat yang pertama ya, kakak bantu dulu. Oke, kita punya sebuah teks tapi pendek banget, cuma 2 paragraf lagi pula. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen continuously fed into biological circulation. Berhenti. Titik. Berhenti dulu. Stop. Stop right there. Hold your horses. Tahan. Oke, kita pahami dulu nih, kita resapi apa sih maksudnya nih? Kalimat pertama, nitrogen fixation, fiksasi nitrogen adalah sebuah proses by which di mana nitrogen is continuously fed, terus-terusan diberi makan ke dalam sirkulasi biologi. Kita resapi. Oke, nitrogen fiksasi adalah sebuah proses di mana nitrogen terus-menerus dimasukkan ke dalam sirkulasi biologi. Oke, terus kita masuk ke kalimat kedua. In this process. Oh, ada keywords nih, proses, ya nggak sih? Ini proses lagi. In this process, proses ini, certain algae and bacteria convert nitrogen. Dalam proses ini, beberapa algae dan bakteri mengubah nitrogen menjadi amonia. Oke, ada lagi keyword lagi nih guys. Ada proses, ada nitrogen. Terus kalimat terakhir, this newly created ammonia is then for the most part absorbed by plants. Oke, kita sebenarnya nangkep ya keywordnya ada 2 ya. Ada nitrogen, karena dia berulang, dibahas terus. Dan proses. Oke, itu buat paragraf pertama. Udah ada yang jawab aja ya. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Almay Nabit sama Arshanti Faiza ya. Thank you buat yang udah jawab. Kita lanjut ke paragraf kedua dulu. Nah, kita dapat keyword. Kita buktikan ada nggak sih dia di paragraf 2, dibahas nggak sih? The opposite process, of denitrification returns nitrogen, to the air. Proses sebaliknya dari denitrifikasi, apapun ini denitrifikasi, mengembalikan nitrogen ke udara. Oke, berhenti di sini ya. Proses sebaliknya denitrifikasi mengembalikan nitrogen ke udara. Kalimat selanjutnya, selama proses denitrifikasi, ada lagi guys keyword proses. Proses denitrifikasi, bakteria cause some of the nitrates from the soil, bakteria menyebabkan beberapa nitrat dari tanah berkonversi ke nitrogen. Ada lagi nitrogen guys. In this question, ada lagi nitrogen. Fix. Jawabannya adalah, silakan, ada yang tahu jawabannya? Ini ada yang jawab. Coba kita lihat. Raudati, Raihana, Alisha, Caca Marica, Nisa, Iksan, Naila. Iksan agak beda. Naila agak beda. Ardia, Naufal, enggak. Titik-titik bukan Kak, nggak tahu.
Hamda, Nadia, oke. Ini beda-beda jawabannya ya. Tapi ada dua opsi sih. Jadi antara sama Oh, ada tiga. Prabudi nambah satu lagi. Nabila, Tiara, oke. Emrisya, Aizar, Adinda, Adi Arianto, titik-titik, tanda tanya. Oke, thank you guys. Titik-titik deh kata Naila. Kok ganti jawabannya Naila? Naila Kansa. Azia nanya. Oke, kita lihat aja. Hania juga nanya ya. Nanya, enggak, Hania juga jawab ya. Tapi kita lihat. Nah, yang udah pasti gugur opsi ini guys. Ini udah gugur pasti otomatis lah. Automatically. Nggak dibahas. Keywordnya nggak nol ya. Terus ini yang... Oke, nah ini adalah kuncinya. Jadi, main idea itu harus menjangkar, merangkul, mengaitkan keseluruhan paragraf. Tidak boleh hanya mewakili satu paragraf saja. Harus mewakili keseluruhan teksnya. Oke. Nah, opsi C ini salah. Karena C hanya mewakili opsi mana nih? Opsi paragraf 2 doang ya, return ya. Ya, ini cuma ada paragraf 2 doang nih opsi C, jadi kurang. Oke, terus opsi D, efek nitrogen. Efek nitrogen di mana ya? Efek kayaknya nggak ada ya. Ini nggak ada, udah pastilah gugur nih, nggak dibahas. Oke, pilihannya antara A sama B. Aduh, sorry. Apa? Ada yang mau ubah jawaban? Boleh nih, nggak kasih kesempatan kalau mau ubah jawaban. A apa B yang mewakili keseluruhan isi teks? Berubah loh, kok jadi berubah semua? Ayo. Wow, berantem ya. Jangan berantem. Tenang. Kalem. Oke, jangan berantem. Oke, tetap ya beda ya. Kirain udah satu kesatuan ya. Oke, masih beda. Pokoknya ingat, jawabannya harus mewakili keseluruhan teks. Nggak boleh satu doang. Kalau kalian satu doang tuh, coba cari jawaban yang mewakili keseluruhan teks. Mewakili 2 paragraf. Nggak mewakili 1 paragraf doang. Kalau nggak A, ya B curang banget siapa sih ini? Amanda, makasih loh Amanda loh. Kalau nggak A, B curang banget ya. Devina, mau doang ini. Oh ada ya jawabannya. Sekali aja guys, chatnya sekali aja. Kakak baca kok, tenang aja. Oke, Aziz jangan spam, Aziz nanti pusing nggak ngeliat. Ngegaca. Ngegaca. Oke, kita lihat jawabannya adalah ini dia. Selamat buat yang jawab B. Keren banget. Keren ya buat yang jawab B, yang jawab A. Ada yang lebih kocak lagi. Udah jawab B diganti jadi A. Coba gimana itu ceritanya ya? Jadi jawabannya adalah B gitu. Jadi yang mengganti, yang migrasi ini kamu udah salah berangkat, salah terminal, salah kamar. Buat yang jawab B ada Alisha, ada Nabila, ada Ahmad Yasir, terus ada Kuma, keren namanya Kuma. Terus ada Raudati, ada Almay Nabit, B kata Almay Nabit. Ada siapa lagi? Ahmad Yasir ya. Yang lain A semua, kenapa coba A gitu kan? Oke, terus Noval Fahri, ya B betul. Makasih loh udah kakak liatin ya jawabannya jadi baru jawab curang. Oke, betul. Ya, jawabannya adalah B. Ada yang bilang tipe, ya makasih loh, tipenya jauh banget loh. Oke, tapi thank you buat yang jawab B, kalian keren. Buat yang jawab A belum beruntung, tapi at least udah arahnya udah ke sana lah, udah menuju lah, udah oke lah, no problem lah, gitu ya. Sekarang kita coba ke soal selanjutnya, guys. Nah, ini ya. Kira-kira jawabannya apa? Ini ada soal. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Titik. Berhenti dulu, guys. Kita ke sini, guys. Kita resapi dulu. Filosofinya John Dewey, sharp distinction. Sharp itu tajam ya. Terus distinction itu sinonimnya adalah difference, perbedaan. Perbedaan. Jadi perbedaan yang tajam, tajam kan berarti jelas ya. Perbedaan yang tajam ya, perbedaan yang jelas. Perbedaan yang tajam, perbedaan yang jelas dibuat antara intelligence and reasoning. Jadi menurut si John Dewey ini, filosofinya Doi, dia bilang sharp distinction, ada perbedaan yang jelas antara intelligence sama reasoning. Oke, kita resapi, kita tangkap, kita lanjut.
According to Dewey, menurut si Bapak Dewey ini, Bapak Doi, intelligence is the only absolute way to achieve blah 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 blah. Oke, intelligence dapat ya. Terus intelligence involves blah 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 blah. Oke. While reasoning, namun reasoning, oke. Namun reasoning ada lagi reasoning. Muncul lagi. A mind that beholds all grass blah 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 with reasoning ada lagi reasoning. Jadi dari kalimat pertama ada yang berulang di kalimat selanjutnya ya guys. Dan kenapa sih Kak ini kok baca seluruh paragraf? Ya ini kan cuma satu paragraf. Ya baca aja kalau cuma satu paragraf. Baca semua gitu. Oke, nah kita udah ketemu kata kunci nih. Ini disebutkan di paragraf pertama, terus disebutkan lagi di kalimat selanjutnya. Oke, maka dari itu ya udah otomatis lah. Karena kan jangkar harus merangkul semua, maka jawabannya haruslah yang sesuai dengan kata kuncinya. Oke, udah banyak yang jawab ya. Mari kita lihat, mari kita coba. Kalau kata Siska Kol. Novel. Oke, terus El Jalaluddin. Enggak jawab dia mah. Itu apa? Bukan nih, bukan ya. Salah baca Kak, sorry. Almay, Aziz, Noval, Arsyanti, terus El Jalaluddin, Yasir, Alicia, Nabila, Naila Kansa, Bagus Akbar, Nisa, Iksan, Noval. Kok berubah Noval? Dari apa jadi apa berubah? Nadia berubah. Terus Devina, oke. Nadia nggak berubah sih, sama. Amanda, oke. Jawabannya sama semua ya. Kok kalian bisa sama semua sih? Padahal kalian kakak tutup loh chatnya loh. Tapi bisa sama semua ya. Keren banget. Berarti kompak. IPA ini kompak. Keren, keren. Favorit. Oke, jawabannya apa sih guys? Telepati kata si Adi ya. Oke. Jawabannya adalah mana sih? Tada. Salut. Keren, keren. Jawabannya betul semua. Semuanya betul, sama semua jawabannya. Mulai dari Rehana, Devina, terus tadi El Jalal, terus ada Noval, Tiara betul juga, Nabil betul juga, Adinda, Lutfia betul semua. Sama jawabannya loh, keren. Hebat. Jadi gitulah cara menjawab main idea ya guys. Jadi jangan tertukar. Oke. Sip. Ada yang mau tanya sampai sini? Raudati jawab dalam hati. Gimana kakak bisa tahu kamu jawab? Emang kakak ini apa? Wanda Maximoff, Wanda Maximoff. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Tada. Nah, ini coba kita agak cepet nih ya di sini ya. Kita coba agak cepet. Jadi resapinya jangan lama-lama. Okay, the lemonade detox diet first became effective strangely when its creator Stanley Bro recommended it for the healing of stomach ulcers. Jadi lemonade detox diet pertama kali menjadi efektif anehnya ketika pembuatnya Stanley Bro, ini Bapak Stanley, merekomendasikannya untuk penyembuhan stomach ulcer. Lemon detox diet pertama kali efektif anehnya ketika pembuatnya Stanley Bro merekomendasikannya untuk stomach ulcer. Stomach ulcer itu sakit perut guys. Gitu. Oke, kita udah nangkap sih kalimat pertama. Kita lanjut dulu ke kalimat kedua. He goes on to share how he first came to the Master Cleanse Diet on a patient who was suffering from ulcer 3 years. Dia berlanjut membagikan bagaimana dia pertama kali mengetes Master Cleanse Diet. Oke, jadi si Lemon Detox Diet ini sinonimnya adalah Master Cleanse. Master Cleanse ini kepada pasien yang menderita sakit perut selama 3 tahun. Oke, kita nangkep ngomongin tentang pengobatan ala-ala lemon gitulah ya. Bisa sebut lemon, bisa sebut Master Cleanse. Oke, paragraf kedua. If there have been doubts, kalau ada keraguan, doubts itu ragu, kalau ada keraguan sama kenyataan dari Stanley Bro claim dari LDD, Lemon Detox Diet, effectiveness, there have been testimony over the years of its efficacy. Berhenti. Jika ada yang ragu sama si Stanley Burrow tentang Lemon Detox Diet, efektif apa enggak, ada testimoninya selama bertahun-tahun. Oke, berarti kita udah nangkep sih ngomongin tentang Lemon Detox Diet dan pokoknya tentang Lemon Detox Diet lah ya. Gitu. Kalimat keduanya of recent vintage is Tom Wolosin's work, ada dilanjutin sama Tom Wolosin tentang si Master Cleanse ini, bukunya menyebutkan bla 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 bla. Oke, kayaknya lebih lanjut lah, lebih dalam. Pokoknya dia tentang inilah LDD ini ya, gitu, untuk penyembuhan sakit perut.
Oke, udah rame aja nih. Coba kakak lihat ya. Oke, kita lihat dari Alicia, Almait, terus Noval. Waduh, banyak banget ya. Sekali aja Noval. Oke, Noval itu, Aziz itu, Aizar itu, Aziz berubah loh. Kok Aziznya berubah ini gimana? El Jalal oke, Caca oke, panjang juga ya Caca jawabannya. Shirley oke, Ardia oke, Sandrina oke, Nadia oke, Naila udah. Naila Kansa, kamu, Devina, ayo. Oke ya, ada berbagai macam versi sekarang, tidak seharmonis yang tadi. Kayaknya sudah ada perang saudara, beda-beda ya. Oke, pokoknya ingat, kata kuncinya adalah si LDD itu. Jadi kalau nggak LDD atau MC, maka dia salah. Jadi jawabannya yang udah pasti gugur adalah A. Pasti gugur. Nggak ngomongin tentang LDD ataupun MC. Dan ini juga bukan best. Ada kata bestnya nggak sih? Best word, nggak ada kata bestnya ya, jadi diragukan. Oke, terus kalau B, lemon doang. Nggak ngomongin lemon, tapi lemon detox diet. Oke, maka lemon doang kurang. Lemon kan banyak manfaatnya, nggak cuma buat diet kan, nggak cuma buat detox. Detox itu anti racun guys, by the way. Jadi bukan cuma buat anti racun kan, si lemon kan bisa buat apa? Jualan, minuman, bisa buat pulpy orange. Pulpy orange bukan lemon ya. Terus bisa macam-macam deh. Jadi B sama C ini kurang tepat. Kurang spesifik. Dan jawabannya jatuh kepada drum roll. Mana nih? Tadi ada drum roll gitu ya. Nah, thank you Devina, drum roll kata Devina. Jawaban adalah tada, selamat buat yang jawab Eko. Salah Devinanya ya, udah drum roll padahal. Yasir betul, Khairang dia betul, Alicia betul, Triana betul, Aziz kurang tepat, Tarik betul. Aisyah kurang, Devina udah 2 kali ganti salah. Karina kurang, Najwa betul, Jakwa, Huda, Raudati. Oke, Raudati pakai telepati nih. Arsyanti betul, Adi Arianto, Hania, Fania, Nisa, Almira, oke, ada banyak ya, Lutfia dan lain-lain. Terima kasih. Kata Noval dia salah mencet, coba gimana salah mencet? Padahal sama A jauh banget. Ya, QWERTY loh padahal. Afor alhamdulillah ya, boleh. Oke, sebentar ya guys, kita harus nolok dulu nih guys. Aduh. Oke, sip. I'm back in action ya. Jadi buat yang masih jawab bukan E, kalian salah. Oke, kenapa E? Devina nanya. Kenapa enggak E? Karena nih guys, kita kasih tahu. Kenapa E? Karena pertama harus ada LDD-nya atau harus ada MC-nya ya. Oke, ini ada MC KD. Tapi apakah ada how to do-nya? Coba ada nggak kata how to do? Cara melakukannya? Nggak ada. Nggak ada cara how to do-nya. Tapi ada nggak efficacy, efektivitas lemon detox diet? Ada. Nih, efektivitas. Nih, ada. Di sini juga ada. Gitu. Betul, Almain Nabit nih. Almain Nabit bilang, efisiensi dan lemon detox diet itu setiap kalimat utama ada. Ya udah, karena ada. Jadi ya udah, dia udah paling gokil. Paling gokil kan. Paling oke gitu. Ya, paham kata Devina. Oke, sip ya. Itu buat main idea. Lanjut. Sekarang main idea nih kakak ringkas. Jadi main idea itu apa sih guys? Nih main idea nih. Main idea itu adalah ide pokok suatu teks. Oke, jadi yang bingung-bingung apa sih main idea kakak kayak ini ngomongin main idea mele dari tadi. Main idea itu adalah ide pokok suatu teks. Atau dengan kata lain, ini teks ngomongin apa sih? Ini teks tentang apa sih guys? Kayak gitu. Guys, ini teksnya ngomongin apa sih? Gitu. Terus kalau kita ketemu soal main idea itu ngapain? Nah, yang pertama adalah nih, baca awalan tiap paragraf, guys. Oke, jangan mengsedih ya. Baca tiap awalan tiap paragraf, cari kata kuncinya atau jangkarnya, barulah pastikan kata kunci itu dibahas di keseluruhan teksnya. Mantap, Bu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan boleh. Silakan aja. Kalau nggak ada, lanjut bungkus. Selanjutnya kita ada purpose, kayak lagunya Justin Bieber, ya. Kok tahu Kak? Ya. Pernah lihat tahu. Ya, purpose ya. Artinya adalah tujuan. Purpose itu tujuan, guys. Jadi di soal ini kalian tuh tanya what the author is trying to do in the passage. Jadi si penulis ini mau ngapain sih? Tujuannya apa sih? Dan tujuannya itu haruslah berkaitan dengan teks, gitu ya. Harus berkaitan dengan topik.
Tuh. Nah, contoh-contoh soal purpose adalah bisa intention, kayak lagu Justin Bieber lagi. Intention ya betul. Terus purpose bisa juga atau attempts. Intention artinya niat, terus purpose artinya tujuan, gitu ya. Terus attempts itu artinya upaya atau niat sama aja. Jadi sekali lagi ini ditanya si penulis bikin teks ini itu buat apa sih sebenarnya? Gitu ya, apa buat bercanda, apa buat ilmu atau buat apa. Nah, itu harus sesuai dengan topik. Maka dari itu, jika kalian pengen tahu purpose dari sebuah teks, kalian harus tahu dulu apakah topiknya. Oke. Jadi cara nyari purpose dalam sebuah teks, cara nyari tujuan sebuah teks yaitu cari topiknya dulu. Kalau udah tahu topiknya baru kalian tarik kesimpulannya. Maka nanti kalian bisa choose the best answer. Oke. Jadi gimana cara nyari topik? Cara nyari purpose, cari dulu topiknya. Gimana cara nyari topik kayak tadi? Bacawan tiap paragraf, resapi, pahami, cari kata kuncinya, baru jawab. Gitu deh guys ya. Oke, ada pertanyaan buat purpose? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita coba latihan number 1. Salah pencet kan guys? Grogi nih, grogi. Nah, ini dia sekolah mate. Mari kita coba jawab bersama-sama. Tapi ini nanyain apa ya? What is the purpose of the passage? Purpose berarti cara jawabnya adalah dengan mencari main idea-nya. Yuk, kita cari main idea-nya. One, identifying characteristic of mineral is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Oke, stop, pahami, resapi. Salah satu karakter yang dikenali, identifying itu dikenali guys. Salah satu karakter yang dikenali dari batu alam, mineral itu adalah batu alam. Jadi bukan air minum mineral. Mineral itu batu alam. Terus adalah relative hardness. Hardness itu tingkat kekerasan, tingkat keras. Tingkat kekerasan. Jadi seberapa keras sih dia? Nah, itu nanti kita tahu dia jenisnya apa. Oke. Which can be determined, yang bisa ditentukan dengan menggosok satu batu alam dengan batu alam lain. Jadi kalau kalian pengen tahu seberapa kuat nih batu alam, kalian harus gosokin satu sama lain. Gosok kayak gini nih, gitu ya. Terus kita udah nangkep nih kayaknya ngomongin tentang gosok batu alam karakteristik. Kita coba selanjutnya. In this type of test, tesnya. Nah, tes apa? Tes menggosokkan batu alam. Ya, pastinya ya. Memang ada tes apa lagi? Nggak ada tes apa lagi, cuma tes menggosokkan batu alam. Oh, harder mineral can scratch. Batu alam yang lebih keras bisa menggosok batu alam yang lebih lembut. Tapi batu alam yang lebih lembut tidak bisa menggosok yang lebih keras. Ya, kalian harusnya sih udah tahu jawabannya apa ya. Kayak ngomongin tentang batu alam, gosok-menggosok sebuah tes. Oke? Oke, boleh sebelum jawab jangan lupa absen yang udah kakak Alia bagikan di kolom chat, yaitu di bit.ly link absensi live class sekolah. Ini kakak bantu chat lagi ya biar kalian ingat. Dan habis itu boleh di salah kan. Nah, itu dia. Yang bawah ya guys ya, bukan yang atas. Oke. Kalau yang atas mah buat apa lagi, beda lagi. Nah, coba kakak ulang. Sorry. Nah, tuh bisa diklik ya atau di copy lah. Oke, yang udah jawab ada Arsyanti, ada Alicia, ada Amanda, ada lagi Nadia, ada Nisa. Oke, sama jawabannya so far ya. Ada Risha, ada Huda. Bagus, beda sendiri. Tapi masih make sense. Ada Hania, Devina. Oke, coba ganti Devina, bukan itu. Najwa bukan itu, Naufal bukan itu. Oke, so far jawabannya udah mirip 90% ya. Triana, oke bisa aja kamu Triana ya. Oke, jawabannya adalah ini dia. Itu dia, jawabannya adalah E. Oke. To tell how minerals are identified by means of a scratch test.
Gitu ya. Jawabannya adalah bagaimana mineral batu alam nih udah disebut batu alam. Terus identified disebut juga, scratch disebut juga, tes disebut juga gitu ya. Kata Noval tangannya licin ya, kamu kebanyakan hand sanitizer nih kayaknya. Ya, Sherly betul, tapi kamu udah nongol animasinya baru jawab ya. Terima kasih loh. Oke, Devina betul akhirnya drum roll-nya nggak sia-sia ya. Gitu. Nah, terus kenapa yang selain salah yang A itu illustrate itu menggambarkan. Jadi dia bisa sih tapi kurang tepat, kurang mewakili kalimat utama. Kalau yang B bisa tapi kurang mewakili kalimat utama. Yang C udah ngaco, yang D juga udah ngaco. Gitu deh guys. Karena yang dibahas nggak cuma diamonds. Ih, pinter betul. Jadi thank you Devina. Opsi A ini salah karena nggak cuma ngomongin diamonds guys, tapi ngomongin mineral secara keseluruhan gitu. Jadi jangan pilih jawaban yang terlalu spesifik, tapi jangan juga pilih jawaban terlalu general. A terlalu spesifik, B terlalu general. Thank you, kalian luar biasa, mantap sekali ya. Oke, lanjut. Kita ada berapa menit lagi sih guys? Habis itu, oh kita 13 menit lagi. Kita lanjut ke nomor 2. Kita agak cepat sekarang ya. Kita coba nih, kan udah banyak latihan nih. Sekarang kita nyari attempts, upaya. Kalau upaya itu sama kayak purpose, oke? Sama kayak purpose. Gitu. Berarti kalau nyari purpose gimana? Main idea. Nah, ini cari main idenya. Kita baca kalimat pertama. Visalia adalah separuh kapal, separuh bangunan, tapi hijau. Nah, hijau di sini guys, maksudnya adalah ramah lingkungan, sekolah mate. Oke, ramah lingkungan. Nah, this mammoth aluminium concept by Belgian architect is meant to travel. Digunakan untuk travel, membuat air bersih, juga menghasilkan energi. Oke, separuh kapal, separuh bangunan, ramah lingkungan, travel, mengubah air, menggenerate energi. Wow, wow. Terus paragraf kedua, titanium dioxide paint, cat titanium disikat ke silver shell, cangkangnya warna perak, jadi luarnya warna perak. Menetralisir polusi, oke. Mengaktifasi reaksi kimia, oke. Mendekompos organic and inorganic toxins, oke. Oke, terus paragraf terakhir, Visalia tidak hanya didesain untuk bekerja. Vessel itu ship sinonimnya. Kapal ini juga museum, oke. Kapal, bangunan, museum, travel, air, membuat air, menghasilkan energi, menetralisir polusi, mengaktifkan zat kimia. Nah, banyak banget deh pokoknya ya. Oh, Azahra, Risha, Caca, Faiz kurang tepat. Faiz, Shirley kurang tepat. Caca lagi. Almai betul. Terus Tiara, oke. Kakak udah ngasih spoiler tadi ya. No, yang tahu jawabannya Almai berarti kamu tahu jawaban. Kakak ngasih spoiler. Oke, mantap ya. Ternyata kalian telepati sama Almai semua ya. Keren banget deh, jawabannya adalah oh, Aziz belum telepati nih, belum match sama Almai. Oke deh, supaya tidak menunggu lebih lama Devina, boleh drum roll ya Devina. Drum roll biasanya Devina. Ya, drum roll kata Devina. Jawabannya adalah betul. Karena ngomongin apa sih fungsi, menetralisir polusi, terus traveling, terus energi, itu kan fungsi semua ya. Gitu. Terus kenapa enggak yang A? Karena yang A itu adalah ngomongin green technology. Sementara kita nggak ngomongin tentang teknologi hijau, kita ngomongin tentang kapal. Nih, Visalia tuh kapal. Terus kalau ini eksperimen, nggak ngomongin eksperimen guys. Kalau yang ini eksperimen juga, nggak ngomongin eksperimen guys. Kalau yang ini mengekspos eco-friendly. Kalau eco-friendly nggak mungkin ngomongin museum. Ngapain di kalimat utamanya dibahas museum? Museum kan nggak ada hubungannya sama eco-friendly. Terus nggak mungkin juga ngomongin tentang building, bangunan, nggak mungkin juga tentang kapal gitu. Iya, Anneke, betul sekali. Terima kasih ya, Anneke baru jawab. Ya, jawabannya adalah C. Alicia, katanya ya. Tepat sekali. Oke, kita belum yang terakhir ya, masih ada 10 menit. Ya, makasih Eljal udah ganti slide baru jawab. Oke, sekolah mate. Jadi, kesimpulannya purpose itu apa sih? Nih, purpose itu ini, guys.
Jadi kalau kamu ditanya purpose itu apa, jawab anggap aja si penulis nih bikin teks ini tuh untuk apa ya, kayak gitu. Oke, terus teks ini itu maksudnya untuk apa ya? Jadi penulis itu untuk apa, terus teks ini tuh untuk apa, kayak gitu. Terus kita harus apa? Kalau misalnya ada soal purpose. Kalau ada soal purpose berarti kita harus satu, cari ide pokoknya. Gimana cara ide pokok? Udah tadi ya. Ingat, jangan lupa sama ide pokok. Baca awalnya setiap paragraf, tentukan kata kuncinya, terus cari opsi yang paling merujuk ke ide pokok yang sudah kita tentukan. Kayak gitu. Oke, jadi harus sesuai. Sip. Lanjut. Gitu. Nah, selanjutnya kita punya summary. Oke, kita punya summary selanjutnya. Nah, summary ini adalah, ada yang tahu summary artinya apa? Boleh dong di kolom chat yang tahu summary artinya apa? Ada yang tahu summary itu apa sih, guys? Summary, guys. Ada yang tahu? Summary. Oh, udah pada jawab ya. Ada yang jawab kesimpulan, ada yang jawab ringkasan, ada apa lagi? Ada yang jawab kesimpulan lagi, ringkasan lagi. Cuma dua ya jawabannya, kesimpulan sama ringkasan. Ya, betul banget. Jadi summary itu, guys. Thank you buat yang dijawab nih. Muhammad Aditya, Fakir, Rehana, Aziz, Aizar, Alisha, Nadil, Noval, Raudati, Fadlan, Aisyah, Wijaya, Hania, Zivana, Adinda. Banyak banget ya pokoknya deh. Nggak bisa sebut salah satu. Abstrak enggak, bukan. Summary itu adalah ringkasan atau kesimpulan. Nah, contoh soal ya biasanya ada kata summarize-nya. Oke, atau ada kata summary. Nah, cara jawabnya gimana? Kita kalau mau tahu dia tuh kesimpulannya apa atau ringkasannya apa, yaitu dengan cari topik atau main idea di setiap paragraf. Oke, terus ambil konklusinya, ambil kesimpulan atau ringkasannya, baru cari jawaban. Oke, nah tapi betul banget kesimpulan sama ringkasan tuh beda, guys. Kalau kesimpulan itu biasanya dia pendek jawabannya. Jadi kesimpulan adalah sebuah jika opsinya pendek-pendek. Jadi nanti kalian lihat opsinya pendek atau panjang. Kalau opsinya pendek itu kesimpulan. Kalau kesimpulan itu harus sebuah kalimat final yang menyimpulkan keseluruhan isi teks. Jadi itu kayak jawabannya bisa di kayak gini. What is the summary of the passage? Jadi titik-titik. Nah, itu jadinya tuh harus masuk ke ide pokok yang ada di dalam teks gitu ya. Jadi kalau opsinya pendek-pendek itu harus jawabannya kesimpulan atau jadi. Kalau opsinya panjang-panjang maka kita harus jawabnya sebagai summary. Dan summary itu selain panjang-panjang biasanya mewakili, merangkul, membawa, menggendong, memeluk. Ya, itu pokoknya ya. Memeluk keseluruhan ide pokok tiap paragraf. Jadi paragraf 1 masuk ke situ, paragraf 2 masuk ke situ, paragraf 3 masuk ke situ. Oke. Ada yang mau tanya buat kesimpulan? Nggak ada ya? Kita coba soal terakhir. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Coba dong. Coba bohong lagi. Coba dong, sekolah mate. Yang bisa jawab langsung di kolom chat. Mana tumben sepi? Susah. Oh, itu dia. Nadia jawab duluan. Nabila jawab. Arsyanti, Alia, Nopal, Bagas, Iksan, Adinda, Almira. Almira beda sendiri. Coba Almira, betul nggak? Yakin nggak? Almay, Aziz, Ahmad Yasir, Kairangga, Nadil. Devina mana nih Devina? Si drum roll mania. Almira ketawa lagi. Terus kata si Iksan harus titik-titik. Oke. Kamu spoiler ya. Iksan nggak boleh spoiler. Oke. Oh sama so far ya. Slide-nya nggak ganti. Slide-nya udah kok tentang soal, tentang IQ ya. Oke, Daru Jatun udah, Risya udah. Prambudi kurang tepat. Prambudi kurang tepat. Caca Marica, Reski salah.
Oke, Tiara, oke. Amanda, jawabannya titik-titik, maaf kalau salah. Tidak dimaafkan. Tiada maaf bagimu, Amanda. Prabudi, ganti ya, curang kamu ya. Tapi betul sih jawabannya. No, jadi kalau mau tahu jawabannya betul apa enggak, tanya Prabudi. Terus Prabudi jawab apa? Devina, aduh kamu itu belum tepat. Coba diganti dulu. Ejal udah betul. Atorik belum. Rehana, oke, bisa jadi. Oke, kakak bantu deh buat yang masih bingung ya. Nih, jadi kan ini nanya summary of the text kan guys. Kalau summary tadi cara jawabnya gimana? Summary cara jawabnya adalah temukan main idea-nya. Main idea-nya adalah paragraf 1, IQ atau intelligence quotient is defined, didefinisikan sebagai bla 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 bla. Terus in teori, secara teori standardized IQ test itu di setup bla 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 bla. In practice, secara prakteknya it has been impossible, tidak mungkin bla 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 intellectual operations. Oke, masih sama jawabannya atau berubah? Almay Nabit ngasih spoiler, untungnya nggak kebaca. Yang mau tahu jawabannya apa harus bisa menyatukan frekuensi dengan Almay. Ahmad Andra ganti jawaban. Oke, nah ini summary ya, dan kalau kita ngelihat sekilas jawabannya kayak panjang-panjang nih guys. Kalau panjang-panjang berarti haruslah summary dalam bentuk ringkasan. Kalau ringkasan berarti harus mewakili keseluruhan isi teksnya gitu. Devina titik-titik bener nggak kak? Nggak tahu. Tanya Prambudi. Shirley bener nggak kak? Tanya Almay. Oke, jadi yang tahu jawabannya cuma Almay sama Prambudi. Jawabannya Caca diganti. Caca coba. Kita jawab adalah drum roll. Devina boleh drum rollnya. Jawabannya adalah E. Selamat buat yang jawab E. Jadi jawabannya adalah E. Ada yang bilang, kenapa E? Karena paling panjang. Enggak juga gitu ya. Jadi kadang paling panjang, tapi enggak selalu gitu ya. Jadi E ini kenapa benar? Karena nih, kan dia panjang kan, basically panjang semua guys nih. Panjang. Berarti kalau panjang-panjang, kecenderungan buat ringkasannya gede. Nah, ringkasan itu harus mewakili paragraf 1 terwakili, paragraf 2 terwakili, paragraf 3 terwakili. Oke, nah paragraf 1, IQ or intelligence quotient is defined. IQ or intelligence quotient is defined, masuk. In theory, a standardized, in theory, theoretically, masuk. In practice, practically, masuk. Impossible. Jadi masuk semua, maka jawabannya adalah EQ. Gitu. Caca udah benar, tapi jatuh ke mulut harimau ya. Dari mulut buaya masuk mulut harimau. Ahmad Andra udah benar diganti. Kalau Aisyah dalam hati udah benar ya, tapi dalamnya hati tidak ada yang tahu Aisyah. Jadi jawabannya caranya gimana kayak tadi ya? Mengambil main idea setiap paragraf. Oke, ini ada soal tapi nggak keburu, jadi kita skip aja. Jadi nanti ada lagi sesi sama kakak, don't worry ya. Nanti setelah maghrib ada sesi sama kakak, habis ekstra. Kita akan bahas lebih banyak tentang soal-soal main idea, purpose dan summary, soal-soal nyeleneh, soal-soal asoy, soal-soal asik kita bahas bersama sekolah mate. Dan tapi untuk yang terakhir summary itu apa? Dia bisa rangkuman, bisa kesimpulan, tergantung konteksnya. Terus cara jawabnya gimana? Cari ide pokoknya seperti biasa. Udah tadi ya. Nanti kita akan ulang lagi, tenang aja di habis ekstra. Terus cari jawaban yang merujuk ide pokok sama cari jawaban yang mewakili dan sesuai ide pokok per paragraf. Gitu deh untuk hari ini. Ada yang mau ditanya tentang main idea per satu topik? Oke. Kalau tidak ada yang mau tanya, sekian dari kakak. Ketemu lagi nanti di habis ekstra. Nanti slide-nya ya, nanti saya coba share ya. Nanti kakak kirim deh ke host ya. Ke kakak host. Oke, kalau gitu terima kasih. Nanti boleh kita lanjut lagi ke habis ekstra. Nanti habis maghrib ada habis ekstra sama Kak Kenny lagi. Kita bahas soal lebih banyak. Kita akan breakdown lebih banyak ya. Oke, sekian dari saya. Kakak kembalikan ke Kak Alia. Terima kasih atas partisipasinya. Kalian luar biasa sekolah mate. Wonderful, such a good job. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih mulu Kak Kenny. Oke, assalamualaikum ya. Bye-bye. Ciao. Silakan kalian. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa absen. Thank you.
lokal ya. Ya Kak, terima kasih atas materinya hari ini Kak Kenny. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi kedua untuk pelajaran Bahasa Indonesia bersama Kak Sani. Kepada Kak Sani dipersilakan. Oke, sambil nunggu Kak Saninya, untuk yang belum absen boleh langsung isi dulu link absen yang nanti Kakak kirim di chat atau boleh langsung scroll aja. Oke teman-teman, ternyata kita ada break dulu sampai 16.40, jadi yang belum sholat boleh sholat dulu. Dan nanti pas pelajaran Bahasa Indonesia, kalian boleh langsung isi link absen lagi untuk yang kedua. Terima kasih semuanya.